Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salmi Wahida SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN 005 Bukit Kapur, Kelurahan Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 pada LPTK Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Pada kesempatan hari ini, tanggal 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di SDN 005 Bukit Kapur. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 5 pada materi pokok kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat semuanya ya. Sebelumnya ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ibu pada hari ini. Untuk itu ibu ingin bertanya, siapa anak ibu yang hari ini tidak hadir? Aprilia. Berarti Aprilia sendiri yang tidak hadir ya? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Pada pagi hari ini yang membacakan doa adalah anak ibu Fatar. Kepada anak ibu Fatar dipersilahkan. Bersiap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semuanya, coba diperhatikan dulu seragam sekolahnya sudah rapi atau belum? Sudah Bu? Oke. Kalau sudah, coba diperhatikan lagi. Apakah kelasnya atau di bawah mejanya tidak ada sampahnya? Menjaga kebersihan kelas itu sangatlah penting.
Kenapa? Karena kita sehari-hari di dalam kelas itu adalah belajar. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ayo. Tentang apa kita minggu kemarin pembelajarannya? Kisah Nabi Daud. Iya, tentang kisah Nabi Daud. Bagus anak ibu semuanya. Masih ingat pembelajaran kita yang telah lalu mengenai kisah Nabi Daud. Selanjutnya ibu mau bertanya tentang Nabi Daud tersebut. Kira-kira apa yang termasuk ke dalam mukjizat Nabi Daud? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya, apa mukjizat Nabi Daud? Kitab Zabur dan menggunakan baju besi. Oke. Ya, itu tadi adalah pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Pada minggu ini, kita akan belajar mengenai kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Ibu mau bertanya, siapa yang tahu tentang kisah Nabi Sulaiman? Sulaiman itu apa nama ayahnya? Saya, Bu. Ya. Nabi Daud alaihissalam. Iya, bagus. Tepuk tangan. Nabi Daud alaihi salam. Siapa lagi yang tahu mukjizat Nabi Sulaiman itu apa saja? Saya, Bu. Iya, apa? Nabi Sulaiman dapat memerintahkan anak-anak manusia dan kepada hewan angin dan jin. Iya. Selanjutnya anak ibu, sebelum memulai pembelajaran ini, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik atau anak-anak ibu semuanya dapat menguraikan mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam dengan benar. Yang kedua, anak-anak ibu mampu menganalisis kisah keteladanan Nabi Sulaiman dengan penuh percaya diri. Yang ketiga, anak-anak ibu mampu menyimpulkan sikap keteladanan Nabi Sulaiman dengan penuh tanggung jawab. Agar pembelajaran kita pada hari ini semangat, kita akan melakukan ice breaking. Ice breaking pada pagi hari ini adalah mengenai tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Huha yes. Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Pada awal pembelajaran kita mengenai Nabi Sulaiman ini, coba anak-anak ibu pahami terlebih dulu. Kita amati mengenai gambar yang ibu sajikan di PowerPoint ibu ini. Coba lihat anak-anak ibu, gambar yang pertama. Gambar yang pertama, siapa yang bisa menjawab? Ada hewan apa yang ada di dalam gambar yang pertama? Siapa yang bisa jawab? Iya, apa gambar tentang gambar hewan apa saja yang ada di dalam gambar tersebut? Iya, semut sama kuda. Anak ibu semuanya, salah satu mukjizat Nabi Daud itu kalau kita kaitkan dengan gambar tersebut mengenai semut, berarti apa? Bagas? Dapat memahami bahasa hewan. Iya, tepuk tangan semuanya. Dapat memahami bahasa hewan. Nah, yang kedua, siapa yang bisa menjawab tentang apa mukjizat Nabi Sulaiman yang kedua? Coba Bima, dapat mengendalikan angin. Iya, bagus, tepuk tangan semuanya. Dapat mengendalikan angin. Di antaranya adalah Nabi Sulaiman itu mukjizatnya dapat mengendalikan angin. Untuk selanjutnya, ibu akan membagikan kelompok berapa saja untuk pada pagi hari ini. Ini pembagian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dan selanjutnya ibu akan membagikan LKPD pada pagi hari ini mengenai tugas yang akan anak ibu kerjakan pada hari ini.
Tadi sudah Ibu bagikan LKPD-nya pada masing-masing kelompok. Yang pertama, kita mengamati gambar yang sudah Ibu sajikan tersebut. Yang kedua, profil Nabi Sulaiman. Kemudian kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Selanjutnya, sikap yang dapat kita teladani dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum kita mengisi LKPD tersebut, Ibu akan menyajikan satu buah video dan kalian nanti amati video tersebut agar nanti bisa berdiskusi dan menganalisis hasil dari video tersebut untuk dapat diisikan ke dalam LKPD-nya tersebut.
namanya keistimewaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah menjadikan angin Yang lain perhatikan jawaban yang depan ya. angin tersebut jawabannya sangat kencang. Nabi Sulaiman dapat memerintahkan angin untuk membawanya pergi ke negeri yang jauh. Dengan izin Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki anak buah dari bangsa jin dan juga mempunyai burung hudhud yang selalu setia memberikan informasi. Ya. Bagaimana kelompok yang lain mengenai mengamati gambar oleh kelompok 4? Kelompok 4. Untuk selanjutnya, kelompok berapa yang bisa menjawab mengenai mengumpulkan data mengenai profil Nabi Sulaiman, kisah perjalanan Nabi Sulaiman, dan sikap yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Sulaiman. Kelompok berapa? Ayo. Oke, kelompok 1 maju. Siapa yang maju? Oke, bisa. Dengarkan jawaban dari kelompok 1. Pahami? Profil Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Beliau merupakan Nabi ke-18 dari 25 Nabi yang wajib kita ketahui. Beliau diangkat sebagai raja untuk menggantikan posisi ayahnya yang telah wafat. B. Kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Salah satunya adalah penyayang. Pada suatu hari Nabi Sulaiman melakukan perjalanan dengan membawa pasukan yang banyak. Melihat hal tersebut, para semut ketakutan dan dengan izin Allah, Nabi Sulaiman memahami rasa takut yang dialami para semut. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman mengajak pasukannya untuk mencari jalan lain. Para semut pun selamat. C. Sikap yang diteladani dari kisah keteladanan Nabi Sulaiman. 1. Penyayang, 2. Rendah hati, 3. Adil, 4. Bijaksana, 5. Pandai. Ya, bagaimana kelompok lain? Bagus. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah anak ibu semuanya, karena tugas LKPD-nya sudah selesai, untuk anak ibu hafal-hafatan, ibu minta untuk mengambil semua LKPD yang ada pada teman-temannya pada kelompok. Silakan kepada ibu. Ibu evaluasinya? Itu kepada ibu, coba diambil evaluasi yang teman-teman sudah kerjakan, kembalikan ke ibu. Ibu, pembelajaran kita pada hari ini kita sudah pelajari dari awal sampai akhir. Kini kita akan menyimpulkan apa pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, pembelajaran kita tadi mengenai mukjizat dari Nabi Sulaiman, yaitu mengerti bahasa hewan. Yang kedua, dapat menaklukkan angin dan jin. Itu adalah mukjizat dari Nabi Sulaiman. Selanjutnya adalah kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Apa yang dapat kita ambil dari kisahnya? Pertama adalah sikap yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Sulaiman. Yang pertama apa? Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, adil. Ya, keempat, bijaksana. Yang kelima, pandai bersyukur. Baiklah anak ibu semuanya, demikian pelajaran kita pada hari ini. Ibu mau bertanya, apa yang kalian rasakan setelah mempelajari kisah Nabi Sulaiman ini? Apa yang anak ibu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama ibunya mengenai apa tadi? Mukjizat Nabi Sulaiman. Yang kedua tentang keteladanan Nabi Sulaiman. Ibu harapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat kita aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari di sekolah maupun di rumah. Alhamdulillah. Untuk pembelajaran selanjutnya kita adalah mengenai kisah Nabi Ilyas. Baiklah anak ibu semuanya, sampai di sini pembelajaran kita.
Ibu tutup lagi dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah.